dari sekian orang yang mendapatkan naungan dengan kacamata Islam dalam perspektif Islam, tapi yang pertama sekali yaitu pemimpin yang adil. Nah, lalu pemimpin yang adil ini seperti apa, dan pemirsa, siapakah sebenarnya pemimpin dalam konsep Islam? Apakah itu dalam tataran yang luas, seorang presiden, seorang gubernur, ataukah ini ada bagian-bagiannya kepemimpinan? Ini kan luas biasanya, Pak. Iya. Jadi dijelaskan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu adalah pemimpin, dan kalian semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi hakikatnya setiap jiwa, setiap orang, setiap individu adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirinya. Tingkat lebih jauh, pemimpin untuk keluarganya. Lebih luas lagi, pemimpin untuk RT-nya, untuk lingkungannya, untuk kotanya, untuk negaranya, atau bahkan ada yang diamanati untuk memimpin dunia. Baik. Jadi hakikatnya semua kita pemimpin pada cakupan yang paling kecil, yakni sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Berarti ini pemirsa, ini menarik kalau semua manusia dalam skala yang paling rendah ya. Bahkan ini dalam tataran individu kita juga pemimpin ya, Ustaz ya. Ya. Secara individual setiap orang tadi disampaikan. Nah, berarti ini kayaknya yang paling berat semakin tinggi ya. Ya, jadi kalau kita pemimpin sendiri kan hanya kita sendiri yang bertanggung jawab seperti itu. Tentu amanah itu semakin banyak kita emban, tentu semakin berat konsekuensinya dan semakin besar keutamaannya. Sebagai contoh, tidak mungkin sama gaji seorang kepala desa dengan seorang gubernur. Karena jumlah orang yang dibawahi oleh kepala desa lebih sedikit daripada gubernur, dan tidaklah sama gaji gubernur dibanding dengan gaji presiden, karena presiden memiliki cakupan masyarakat yang dibebani amanahnya lebih luas. Baik, itu kalau gajinya bisa lebih banyak ya, tanggung jawab juga lebih banyak. Tanggung jawab lebih banyak, jadi tidak juga sama. Ya, misal korupsi 1 juta, ya, tukang becak dengan korupsi 1 juta, gubernur misalnya, tidak sama hukumannya. Ya, walaupun misal pekerjaannya sama, tetapi orangnya berbeda hukumannya. Ya, contoh kasus yang lagi viral saat ini, ya tidak perlu kita sebut kasusnya, yang mana ada sebuah kasus kebohongan, yang dikatakan kasus kebohongan. Wallahu a'lam itu benar bohong atau tidak. Tetapi yang dikatakan melakukan kebohongan itu adalah orang nasional. Tentu hukumannya berbeda dengan orang yang di level desa. Ini menunjukkan bahwa semakin besar amanah, pahala semakin besar, keutamaan semakin besar, tetapi tanggung jawab dan beban itu juga semakin besar. Baik, jadi status dan kedudukan orang misalnya, mungkin juga ya posisi orang ya, jabatan orang akan berpengaruh pada tingkat konsekuensi tadi, Ustaz ya. Tanggung jawab tadi, konsekuensinya kan tanggung jawabnya akan lebih gede seperti itu. Ya, karena ada sebuah ungkapan mengatakan al-ujrah biqadril masyaqqah. Artinya pahala itu, balasan itu sesuai dengan tingkat kelelahan. Semakin banyak amanah yang kita pegang, tentu tingkat kelelahnya semakin besar, sehingga wajar diberikan pahala atau diberikan keutamaan atau diberikan balasan yang lebih besar. Sama seperti seseorang yang memikul 1 kilo pasir dan memikul 10 kilo pasir, tentu memiliki upah yang berbeda. Inilah mengapa amanah itu luar biasa, mengantarkan seseorang ke kemuliaan yang agung di sisi Allah maupun di sisi manusia, tetapi juga bisa menjadi sebab, ya, ketika amanah itu disia-siakan, menjadi sebab hancurnya seseorang, bahkan terjerumusnya dan
jatuhnya orang itu ke lubang kehinaan yang luar biasa. Baik, ini tentunya pemirsa ya, kalau kita lihat berarti ini sebuah ujian juga ya Ustaz ya. Jadi pemimpin itu pemirsa tidak hanya satu kedudukan, yang kadang-kadang memang Ustaz tidak lagi orang mau dipilih, tapi bahkan justru bisa berebut pemirsa untuk menjadi seorang pemimpin, dan itulah mungkin konsekuensi juga akan ada seperti itu Ustaz. Baik, tentunya ada lagi hal-hal yang akan kita dengarkan, pencerahan-pencerahan tentang kepemimpinan pemirsa. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Setara dengan apa yang akan didapatkan, diperoleh seorang pemimpin yang adil tadi ya, mendapatkan naungan yang luar biasa ketika tidak ada naungan nanti pada hari kiamat. Berarti andaikan pemimpin itu adil, ya dipastikan akan mendapatkan seperti itu. Tapi justru kalau sebaliknya kan, Iya, di hari kiamat akan juga ada konsekuensi juga. tentu karena selalu seimbang antara kemuliaan yang diberikan dan dosa yang diberikan kepada suatu amalan. Jadi misal ketika orang beribadah pada bulan Ramadan, Allah berikan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu keutamaan yang luar biasa bagi yang mengerjakannya. Tetapi ketika orang yang melanggar, Allah juga berikan hukuman yang luar biasa. Jadi selalu seimbang antara keutamaan dan juga kemuliaan yang Allah berikan pada suatu perkara. Begitu juga misalnya ketika orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak melaksanakan amanahnya itu, maka kita fahami bahwa dengan amanah itu dia mulia di sisi Allah. Ketika dia mengkhianati amanah itu, dia menjadi hina di sisi Allah. Itulah mengapa ya, amanah itu adalah salah satu daripada sifat wajib Rasul. Siddiq, amanah. Lawannya adalah khianat. Artinya orang yang bisa sifat amanah itu ada di dalam dirinya, maka paling tidak dia sudah mendekati daripada sifat Rasul. Ilmu juga amanah, kepemimpinan juga kan seperti itu, amanah. Nah ini kadang-kadang bagaimana membentuk kita menjadi orang yang bisa menjaga ataupun membawa amanah itu kan sering ditanyakan Ustaz ini, kiat-kiatnya. Kadang kan ini satu hal yang susah juga, sulit juga bagi sebagian orang kan. Jadi agar kita bisa sukses dalam mengemban amanah, dijelaskan, idza wussida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Manakala suatu amanah itu diberikan bukan kepada ahlinya, fantazir as-sa'ah, maka tunggulah waktu kehancuran. Jadi yang pertama yang terdapat maknai daripada hadis ini, seseorang pangkal suksesnya dalam melakukan sesuatu harus dia memiliki ilmu terhadap apa yang dia lakukan itu. Jadi pemimpin harus memiliki ilmu terhadap apa yang dia pimpin. Pemimpin harus memahami apa yang dia pimpin. Amanah itu harus diberikan kepada orang yang faham terhadap mengelola amanah itu. Baik, di antara ilmu yang harus dimiliki kalau pemimpin itu Ustaz ya? Tentu setiap pemimpin itu tergantung dalam konteks kepemimpinannya. Contoh, ada seorang pemimpin di pertanian, maka dia harus tahu cara bertani. Ketika dia adalah pemimpin suatu peternakan, maka dia harus mengetahui bagaimana cara beternak. Ketika ada misal suatu peternakan, kemudian pemimpinnya itu adalah orang pertanian, ya, berseberangan. Walaupun ada nyerempet-nyerempetnya sedikit sama, tapi tidak ahlinya, maka bisa hancur, ya, peternakan itu. Atau misal sekarang kita mau membangun pertambangan, industri pertambangan, tetapi yang menjadi ketuanya itu misalnya adalah orang kehutanan, atau misalnya adalah orang keagamaan, tidak nyambung, ya. Artinya apa? Harus kita memberikan amanah itu kepada orang yang kompeten di bidang kompetensi. Pilot misalnya diberikan amanah untuk mengemban daripada
suatu pesawat. Tetapi manakala pesawat itu dipegang oleh, mohon maaf, supir misalnya, walaupun sama-sama adalah pengendara, tetapi hal yang dikendarai Sopir berbeda. bus, umpamanya Sopir bus misalnya, ya. Jadi fantazir sa'ah, maka tunggu waktu di mana pesawat tadi akan jatuh. Baik, berarti itu menunjukkan misal pemimpin harus memiliki keahlian ya, keunggulan terutama di bidang itu ya. Memiliki ilmu, pengalaman ya, juga. Relasi, karena tidak mungkin orang itu bisa berdiri sendiri. Ya, seorang itu contoh misal ketika kita membahas tentang pemimpin dalam lingkup wali kota, gubernur maupun presiden, selalu ada staf ahli, ada tim pakar ya, tim pakar. Ya, ada tim pakar, lalu nanti ada kadis-kadisnya. Ya, kalau di level nasional ada menteri-menterinya. Jadi pertama ilmunya harus ada, kemudian relasi yang mendukung kepemimpinan itu harus kuat. Karena ingat konsep alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian itu berada di dalam jamaah karena keberkahan ya. Karena pertolongan Allah itu ada di dalam jamaah. Baik, ini misal kadang-kadang ada juga salah seorang ya pemimpin atau manajer ya, pimpinan perusahaan ataupun pimpinan di satu lembaga merasa punya power sendiri ya, punya kemampuan, keunggulan sendiri. Lalu ini untuk menganulir orang-orang di sekelilingnya ya, mendengar pendapat sekelilingnya, ini agak sulit umpamanya, karena merasa sudah punya PD dengan kemampuan sendiri umpamanya. Jadi kita diajar oleh Rasulullah SAW. Beliau itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan daripada para nabi dan rasul. Benar. Kita diajar oleh baginda Rasul yang merupakan kekasih Allah. Kita diajar oleh Nabi Muhammad yang merupakan orang terbaik di antara orang-orang baik di muka bumi ini. Bahkan seorang apa kita diajar? Kita diajar oleh beliau untuk pintar merasa, bukan merasa pintar. Pintar merasa, pintar merasa, pintar, bukan merasa pintar. Artinya pintar merasa itu bagaimana kita bisa merasakan hati-hati daripada orang-orang sekitar kita, sehingga kita tahu apa sikap yang kita harus kerjakan, kita tahu bagaimana kondisi yang harus kita bangun. Jangan kita merasa pintar. Merasa pintar itu bagaimana? Ketika dikasih saran, oh, saya sudah tahu kok saran itu, tidak perlu dikasih tahu. Itu ciri orang-orang yang merasa pintar. Ketika diberikan saran, dia tidak mau mendengarkan saran, tetapi dia merasa sarannya yang terbaik. Baik, merasa benar sendiri ya. Benar, padahal Rasulullah itu mencontohkan bagaimana beliau itu pintar merasa. Beliau itu adalah orang terbaik, tetapi pada beberapa kesempatan selalu berdiskusi dengan sahabatnya. Termasuk misal ketika perang Parit, ketika beliau diberikan saran oleh sahabat beliau Salman Al-Farisi ya, untuk membangun Parit saat itu luar biasa ya. Beliau menerima daripada pendapat atau nasihat ataupun saran daripada sahabatnya tadi. Ini menunjukkan bahwa sekelas Rasul saja menerima saran, apalagi kita. Maka yang harus kita bangun itu adalah bagaimana kita pintar merasa, bukan merasa pintar. Karena manakala pemimpin itu pintar merasa, dia akan tahu kebutuhan daripada orang-orang atau orang yang dia pimpin. Nah, dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau itu ketika pada malam hari sering mendatangi rumah-rumah daripada warganya untuk mengetahui bagaimana kondisi warganya. Sampai saat suatu ketika dia mendapati ada suatu keluarga yang tidak dapat makan, yang pura-pura orang tuanya itu mengelak daripada batu supaya rupanya ada di kelak-kelak gitu, padahal tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada orang tua itu, kemudian dia mengatakan, atau orang tua itu mengatakan bahwa khalifah mereka Umar bin Khattab itu tidak mempedulikan mereka. Padahal Umar itu senantiasa datang melihat bagaimana kondisi warganya, tetapi yang namanya manusia, 1000 warga, misal tidak mungkin kita tahu secara langsung kondisinya kan? Ada yang kita tahu, ada yang tidak. Dihina Umar saat itu, tetapi Umar tidak marah. Dia memberikan bantuan kepada orang tadi. Berarti itu pintar merasa, berarti. Iya, pintar Rasulullah. Bagaimana beliau
luar biasa sabarnya ketika memberikan makan kepada Yahudi buta yang berada di suatu pasar. Karena Rasulullah memiliki sifat pintar dalam merasakan hati Yahudi tadi, yang akhir cerita singkatnya nanti orang Yahudi tadi itu masuk dalam Islam. Karena Rasulullah bisa menyentuh hati daripada orang-orang yang dia temui, menyentuh hati daripada orang-orang yang dia pimpin. Baik. Jadi andai kata kita menjadi pemimpin, kemudian kita bisa menyentuh hati-hati daripada orang yang kita pimpin, maka jalanlah kepemimpinan itu dengan jalan yang terbaik. Baik, menyentuh hati ini Mirsa ya. Tentu kita tidak sebaliknya menyentuh emosi umpamanya, ataupun ada sesuatu yang kita lihat lalu membuat kita kecewa, membuat mungkin orang yang dipimpinnya merasa ini tidak adil dan seterusnya. Padahal pemimpin yang adil luar biasa. Nah, lalu seperti apa pemirsa konsep kepemimpinan ideal? Ini kalau tadi kita dengar juga sekilas ala Rasulullah ini luar biasa tadi ya, keadilannya, kemudian pintar merasa, dan tadi kejujurannya seperti itu ya, dan yang lainnya tentu Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana pemimpin itu yang ideal dalam Islam, maka perlu kita tahu dulu bagaimana ciri orang yang layak kita angkat jadi pemimpin. Jadi perlu kita tahu ciri orang yang layak kita angkat jadi pemimpin seperti apa. Kemudian baru kita membahas orang yang menjadi pemimpin itu bagaimana idealnya dia berjalan sebagai seorang pemimpin. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la tas'alil imarah, janganlah kalian itu meminta yang namanya kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha an mas'alah ukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta alaiha. Yang artinya janganlah kalian itu meminta daripada amanah, daripada kepemimpinan. Jadi jangan kepemimpinan itu kalian minta. Manakala kepemimpinan itu kalian minta, maka kalian akan dibebani terhadap kepemimpinan itu. Tetapi kalau kepemimpinan itu kalian dapat bukan dengan cara meminta, tapi memang amanah itu diberikan kepada kalian, maka kalian akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu idealnya jangan pernah kita minta. Tetapi kalau dia datang, jangan kita berlari. Itu konsep yang diberikan di dalam Islam. Jadi ketika ada pemimpin mencari-cari supaya dia diangkat jadi pemimpin, ketahuilah itu ciri yang bertentangan dari yang disebutkan di dalam Islam. Baik, tapi ini Mirsa berbeda juga kalau kita lihat dalam konteks sekarang ya. Artinya kadang-kadang ya sang pemimpin tidak minta untuk dipilih atau untuk diangkat tadi ya, tapi orang-orang yang di sekitarnya mungkin yang akan bergerak agar sang pemimpin itu nantinya dipilih. Baik, Mirsa, seperti apa juga pemimpin tadi yang bisa peka ya, peduli, dan juga punya jiwa merasa, pintar merasa tadi ya, pintar merasa. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Terima kasih telah menonton channel ini. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.